Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak ketinggalan dari kisah-kisah terbaru yang ada di Tanah Pasundan. Ilmu adalah sebuah cara atau jalan untuk mencapai kehendak agar lebih mudah. Baik kehendak yang terlihat ataupun kehendak yang tak terlihat. Adapun ilmu itu sendiri datangnya dari 5 jalan. Yang pertama datangnya dari jalan belajar. Yang kedua datangnya dari jalan pengalaman hidup di alam semesta. Yang ketiga datangnya dari bakat atau pembawaan sejak lahir. Yang keempat datangnya dari jalan keturunan. Dan yang kelima datangnya dari pemberian langsung sang pemilik ilmu itu sendiri, yaitu Tuhan pencipta alam semesta. Begitu pula karena ilmu itu adalah cara atau jalan, maka di saat kita hendak mengetahui diri kita sendiri, haruslah melalui ilmu yang bermakna. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, sesungguhnya diri manusia itu terbagi dari 4 susunan, yaitu jiwa, sukma, raga, dan hawa. Susunan pertama yaitu jiwa. Jiwa adalah bagian dari diri manusia yang paling terdalam. Jiwa itu sendiri berasal dari 2 unsur, yaitu nyawa dan rasa. Kedua unsur tersebut merupakan unsur yang paling terhalus yang ada di dalam diri manusia. Unsur itu pun dinamakan Mayapada, yaitu kehalusan. Kemudian masuk ke susunan yang kedua, yaitu sukma. Sukma itu artinya batin, yang merupakan pembungkus dari jiwa. Sukma itu berasal dari 4 unsur, yaitu mada, yang bermakna pikiran, kemudian daya, yang bermakna tenaga, setelah itu sora, yang bermakna suara, dan yang terakhir karsa, yang bermakna gerak. Dari keempat unsur tersebut semuanya ada dan terasa, akan tetapi tak terlihat. Bagian ini pun dinamakan Bayapada, yakni kesamaran. Kemudian masuk ke susunan yang ketiga, yaitu raga. Raga adalah alat untuk menyampaikan keinginan, baik menyampaikan keinginan yang datangnya dari luar wujud diri ke dalam wujud diri, ataupun sebaliknya, yaitu menyampaikan keinginan dari dalam wujud diri keluar wujud diri. Begitu pula, raga itu pun alat penyampai dari penglihatan, pendengaran, perkataan, serta penyampai semua kehendak dari perbuatan. Jadi makna dari raga yaitu penyampai keinginan. Begitu pula raga itu sangatlah terlihat serta teraba. Dan raga merupakan bagian dari marcapada, yaitu kenyataan. Adapun unsur raga itu sendiri mempunyai 3 bagian terpenting, yaitu napas, nipis, serta nupus. Napas artinya bernapas, yang bermakna alat yang ada di bagian raga untuk hidup, yaitu di lubang hidung. Jadi napas bermakna hidup, karena hidup dan tidaknya suatu raga tergantung pernapasan. Kemudian yang kedua nipis. Nipis yaitu alat raga untuk dihidupkannya raga itu sendiri, di saat raga berada di alam rahim atau alam kandungan. Nipis itu pun berada di pusar perut, karena semua manusia hidup di alam rahim melalui jalan pusar. Jadi makna nipis yaitu dihidupkan. Dan yang terakhir yakni nupus. Nupus adalah alat yang ada di raga,
yang dapat menghidupkan raga manusia. Nupus itu berada di kemaluan. Setiap manusia yang ingin mempunyai manusia atau keturunan, maka harus melewati nupus. Jadi makna nupus yaitu menghidupkan. Itulah 3 bagian penting dari raga, yang dimana posisi lubang itu pun sejajar, yaitu lubang hidung, atau napas, yang bermakna hidup, lubang pusar perut, atau nipis, yang bermakna dihidupkan, serta lubang kemaluan, atau nupus, yang bermakna menghidupkan. Jadi makna napas, nipis, serta nupus merupakan hal penting di dalam mengkaji diri, karena semua itu bersumber dari awal penciptaan raga. Andai kita mengetahui hakikat bagian dari raga itu bermakna hidup, atau dihidupkan, ataupun menghidupkan, maka sesungguhnya manusia tidak mempunyai hak untuk membunuh manusia, baik membunuh saat di dalam rahim, ataupun membunuh saat di alam dunia. Begitu pula baik yang disengaja ataupun yang tak disengaja. Karena membunuh itu sangatlah bertolak belakang dari makna penciptaan raga itu sendiri, yakni hidup. Dan susunan yang terakhir atau susunan yang keempat bagian dari diri manusia, yaitu Hawa. Hawa merupakan bagian dari diri manusia yang paling luar. Makna dari Hawa sebagai pembungkus raga. Adapun Hawa tersebut berasal dari 5 unsur, yaitu warna, aura, winara, cahaya, serta aroma. Unsur pertama yaitu warna. Warna adalah suatu pancaran dari keadaan diri, baik warna kulit, warna raga, ataupun warna dari jiwa, yaitu di saat jiwa sedang bahagia ataupun di saat sedang murka, maka warna tersebut akan keluar dengan sendirinya. Begitu pula warna itu akan keluar baik saat hidup ataupun di saat mati. Kemudian unsur kedua yakni aura. Aura adalah pancaran sebuah karakter atau kepribadian yang datangnya dari sukma dan jiwa, atau dari batin. Aura itu pun akan memancarkan suatu keadaan serta kepribadian dari diri itu tersebut. Maka aura pun bermakna kewibawaan. Kemudian yang ketiga adalah winara. Winara itu merupakan pancaran yang dimiliki oleh semua manusia, yang dimana winara itu adalah hal yang sangat mempengaruhi kepada manusia lain yang ada di sekitarnya. Contohnya di saat berdekatan dengan orang yang sudah meninggal, maka rasa takut pun pasti ada. Atau di saat berdekatan dengan orang yang dirinya kemasukan roh lain, maka winara itu pun amatlah terasa. Begitu pula di saat berada di tempat yang seram atau menakutkan, maka winaralah yang memberitahukan itu tersebut ke dalam diri, baik lewat rasa ataupun lewat bulu roma. Berlanjut ke cahaya. Cahaya adalah sumber yang dimiliki oleh setiap manusia. Cahaya merupakan pancaran dari proses keadaan kejiwaan batin ataupun pancaran dari keadaan raga. Dan yang terakhir adalah aroma. Setiap manusia mempunyai aroma, baik aroma wangi ataupun aroma tidak wangi. Aroma terbaik yang dimiliki manusia yaitu di saat setelah lahir. Dan aroma terburuk yang dimiliki manusia yaitu di saat setelah mati. Jadi kelima unsur tersebutlah yang dinamakan Hawa. Dan makna Hawa tersebut yaitu alat pembungkus raga, sekaligus menggambarkan pancaran dari dalam jiwa, baik pancaran di saat datangnya kedamaian,
ataupun di saat datangnya keguncangan. Karena hawa sifatnya adalah pancaran, maka bagian hawa pun dinamakan kalapada, atau pengatur pancaran. Dengan demikian seandainya manusia sudah memahami atau mengenal keempat susunan yang ada di dalam dirinya dengan penuh rasa kesadaran, maka rasa kesadaran itu pun akan membawanya untuk mengenal kepada pencipta dirinya sendiri, yaitu Tuhan yang Maha Tunggal. Akan tetapi seandainya pengenalan diri itu tanpa rasa kesadaran, maka sampai kapanpun tak akan pernah mengenal pencipta dirinya sendiri. Jadi dasar untuk mengenal diri serta mengenal pencipta diri, yaitu kesadaran diri. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, kesadaran diri itu artinya eling. Jadi hanya orang-orang yang elinglah yang akan mengenal Tuhan pencipta diri, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Adapun keempat susunan dari diri manusia itu semuanya menjadi satu. Inilah yang dinamakan empat kelima pancer tersebut, yang bermakna empat menjadi satu. Dengan demikian bahwa diri manusia itu berasal dari empat unsur, yaitu jiwa, sukma, raga, serta hawa. Jiwa berasal dari dua unsur yaitu nyawa dan rasa. Kemudian sukma berasal dari empat unsur yaitu mada, daya, sora, serta karsa. Kemudian raga mempunyai tiga unsur penting, yaitu napas, nipis, serta nupus. Dan yang terakhir hawa berasal dari lima unsur, yaitu warna, aura, winara, cahaya, serta aroma. Itulah susunan-susunan dari diri manusia menurut ajaran Sunda Kaelingan.